Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat program sebagai praktikum dari analisis numerik ya. Sebagai praktikum dari mata kuliah analisis numerik 1. Di sini hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat program menggunakan Python dari penyelesaian persamaan nonlinear menggunakan metode biseksi. Adapun yang kita akan gunakan adalah ini. Iya, nggak usah saya baca satu persatu. Yang harus kita lakukan pertama adalah mendefinisikan fungsinya. Selanjutnya kita akan iterasi. Selanjutnya kita akan membuat programnya. Program itu akan saya bedakan bagaimana dia dihentikan, yaitu iterasinya. Jadi kita akan membuat 4 program yang berbeda untuk metode biseksi ini, tapi nggak sepenuhnya berbeda, karena yang berbeda hanyalah syarat dihentikan iterasinya. Jadi yang pertama akan kita buat program di mana syarat iterasi dihentikan, yaitu iterasi ke n. Selanjutnya adalah mutlak dari fx kurang dari suatu epsilon, garis hampiran kurang dari epsilon, dan yang terakhir panjang dari interval AB kurang dari epsilon. Oke, yang harus kita lakukan pertama adalah mendefinisikan fungsinya. Bagaimana cara membuat definisi dari fungsi ini di Python? Oke, kita tulis di sini. Misalkan fungsinya saya kasih nama f. Jadi definition fx return. Sudah begini saja. Oke, ini adalah fungsinya. Kita enter, memastikan tidak ada yang salah. Kita coba misalkan F3 adalah sekian, F0 adalah 1, dan seterusnya. Kalau X-nya 0 semua. Kalau X-nya 0 semua, maka dia 12/12. Oke, kayaknya sudah benar. Ingat di Python, kali itu bintang, kalau pangkat itu bintang-bintang. Ya, X kuadrat, X pangkat 2, X bintang-bintang 2. Selanjutnya akan kita buat script di Python from scratch ini ya. Kita akan membuat program untuk menghitung nilai akar dari ini, jadi solusi dari persamaan nonlinear ini, di mana syarat iterasi dihentikannya adalah ya setelah iterasinya ke n. Begitu mencapai n dia selesai. Oke. Di sini misalkan n yang dimaksud adalah, jadi kita cari syaratnya dulu. Syaratnya berapa? Syaratnya adalah iterasi dihentikan di 12. Terus yang harus kita lakukan adalah melakukan sesuatu for i in range n. Artinya saya akan melakukan sesuatu belum enter ya. Saya shift enter. Kalau di program lain shift enter itu new line, kalau di sini enter saja. Oke, cuekin errornya ya, atau kita buang saja. Jadi kalau di Python itu range n itu berarti dari 0 sampai n-1 atau n dikurangi 1. Oke, kita lanjut dulu. Untuk menjelaskan, kita buka areavilan.com. Kemudian di metode numerik biseksi. Ini adalah fungsinya yang sudah ditulis di sini. Kemudian di sini adalah grafik fungsinya. Misalkan nilai awal yang akan kita pakai adalah, kita samakan wis atau beda wis. Min 2 dan 3 atau 4 wis. Min 2 dan 4. Jadi nilai awalnya perlu 2, satunya min 2, satunya 4, atau interval yang akan kita gunakan sebagai interval awal adalah min 2, 4. Oke, jadi kita perlu AB misalkan. Jadi A-nya adalah min 2, B-nya adalah 4. Jadi A adalah ujung interval yang kiri, B adalah ujung interval yang kanan. Apalagi yang kita perlukan?
kita harus mendefinisikan nilai tengah. Ini didefinisikan sebagai ya nilai tengah dari dua orang ini. Oke. C adalah A ditambah B dibagi 2. A dan B-nya dikasih kurung ya, biar yang dibagi 2 A ditambah B, bukan hanya B saja. Kemudian di sini saya definisikan misalkan FA sama dengan FA gini ya. F dari A karena A-nya sudah dapat ini dari atas ini. Kemudian saya definisikan FB sebagai FB, FC sebagai FC. Kenapa kok nggak langsung saja, kok harus didefinisikan seperti ini? Untuk suatu alasan ya, nanti saya jelaskan ya. Oke, di Python daripada kita melakukan ini ada cara yang agak singkat, yaitu FA, FB, FC sama dengan FA, FB dan FC begini. Ini dihapus saja. Oh kan lebih ringkas. Terus selanjutnya adalah setelah kita punya FA, FB, FC, lalu ngapain? Lalu yang kita lakukan sudah dapat nilai ini ya. Berarti iterasi di I itu, iterasi ke 0 itu sudah selesai. Yang kita lakukan sekarang adalah mencari interval baru di mana akar itu ada. Di sini dipilih yang kiri apa yang kanan. Jawabannya adalah yang kanan. Dari mana tahu? Karena fx-nya yang interval kanan ini berbeda tanda. Satunya negatif, yaitu si 4 ini f4-nya negatif, f1-nya positif. Kenapa tidak interval yang kiri? Karena di sini f1 positif, f-2 juga positif. Jadi metode biseksi menganggap kalau keduanya sama tanda begini, berarti tidak ada akar antara antara min 2 dan 1. Oke, berarti kita tulis di sini jika ini mode sederhana ya. Jika FA dikali FC kurang dari 0, artinya apa? Jika FA dengan FC itu berbeda tanda. Kalau dia berbeda tanda, kalau dikalikan pasti negatif. Loh, bisa aja toh FA-nya itu 0, FC-nya 0. Di sini ya itu ada kemungkinan begitu ya. Cuman di sini secara umum biar programnya gampang, saya anggap yang memasukkan itu tidak terlalu beruntung ya. Kalau terlalu beruntung itu begitu dimasukkan nilai awal langsung akar begini ya. Jadi saya anggap ya kasus biasa lah, nilai awalnya, tebakan awalnya itu bukan akar. Kalau tebakan awal sudah akar itu kayak agak curang gitu ya. Oke, jadi FA tidak 0, FC tidak 0. Jadi kalau mereka dikalikan negatif berarti berbeda tanda. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan B yang sekarang adalah si C. Artinya ujung interval yang kanan adalah si C. Jika si FA, oke cobalah. Jika si FA ini adalah A, yang ini adalah B, dan yang ini adalah C. Jika FA dikali FC itu negatif, artinya mereka berbeda tanda. Kalau mereka berbeda tanda, saya definisikan ulang interval yang baru adalah ini. Jadi A-nya tetap ujung interval yang kiri, karena tadi saya selalu membuat A, B begini. A-nya tetap si A, lah B-nya ini jadi si C yang tadi. Artinya intervalnya menjadi AC, seolah-olah begitu. Jadi min 2, berapa itu ya, setengah begini. Jadi kalau di program B sama dengan C begini. Kalau nggak begitu maka A sama dengan C. Maksudnya di sini adalah bentuk A, bentuk singkat dari A sama dengan A gitu ya. Yang ini B sama dengan B. Nah, berarti kan B-nya nggak berubah, saya hapus saja. Berarti A-nya kan nggak berubah, saya hapus saja. Di yang kedua ini, jika FA dikali FC tidak negatif, mereka tidak berbeda tanda, maka pasti yang berbeda tanda adalah FB dan FC. Saya anggap begitu. Ya tentu saja ini kasus yang sangat rumit sekali. Pasti tidak hanya butuh
2 ini ya. Nanti itu sebagai latihan, coba kira-kira kasus sangat khusus apa yang langka juga, bahwa mereka ternyata tidak hanya 2 pilihan ini. Jadi tidak mesti kalau FA dengan FC berbeda tanda pasti FB dengan FC tidak berbeda tanda dan sebaliknya. Nah, nanti coba dicari. Oke, ini sederhananya dulu. Oke, jadi kalau si FC itu berbeda tanda dengan si FB, maka A sama dengan C. Jadi intervalnya ujung interval yang kiri adalah C, B-nya sama dengan B, B-nya tetap. Jadi CB begini. Oke. Terus ya sudah begitu saja. Terus kita keluarkan nilai C yang dihasilkan. Print C. Kita enter, ketemu nilai 1,86. Kita coba lihat di iterasi ke berapa ini? Ke 12. Apakah 1,8 atau enggak usah 12 dulu lah. Iterasi ke 0 dulu. Iterasi ke 0. 0-nya nggak bisa. 1 adalah di N sama dengan 1, jadi dia tidak bergerak sama sekali. C-nya adalah tengah-tengah dari min 2 ke 4. Ini tadi kok 3, kita ubah 4. Oh ya, jadi tengah-tengahnya 1. Di iterasi ke 0 belum ngapa-ngapain, dia adalah 1. Di iterasi ke selanjutnya dia 2,5. Coba kita lihat iterasi kedua. Oh iya benar, dia C-nya ada di sini di 2,5. Kemudian kalau kita tampilkan di sini, kita bandingkan, jadi C-nya adalah 1, 2,5, 1,75 sampai ke yang 12. Kita coba lihat 12. Dia adalah 1,86 sekian-sekian, 7268. 726 bukan 68 ya. 625 adalah di sini, di iterasi yang ke-11 ini. Kenapa 11? Ya, karena dia sampai 11 saja. Di sini kan tadi range-nya dari N, berarti kan dari 0 sampai 12. Kalau mau bagaimana berhentinya di 12 seperti ini, dari 0 sampai 12, ya di sininya kita tambah saja, bukan dari 0 sampai N-1 tapi range-nya dari 0 sampai N. Nah, jadi itu range N plus 1. Kalau kita enter, nilainya pasti sama. Ya, tidak sepenuhnya sama karena di sini saya pakai Python yang secara default mungkin berapa angka di belakang koma, sedangkan di sini pakai JavaScript ya. Mungkin saja banyaknya angka di belakang komanya berbeda. Kalau di sini 375, di sini 375. Oh, masih sama karena iterasinya masih sedikit, masih sekian angka di belakang koma. Oke, jadi program kita sudah jadi? Iya, sudah jadi. Sudah ketemu nilai 1,864990 dan seterusnya itu sebagai pendekatan akar dari persamaan ini. Iterasinya ada 12. Kalau iterasinya saya buat misalkan 120. Nilai akhirnya adalah ini. Oh, di 50 sudah saya hentikan di sini karena dianggap oleh komputer ini sudah cukup kecil. Kita ikuti sajalah di sini 50. Digitnya terakhirnya adalah 9364. Ini 93646. Wah, masih ada 1 digit lagi. Jadi lebih banyak yang di Python ini. Oke. Sekarang masalahnya kayaknya lebih seru kalau bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah tabel-tabel sehingga kita tahu kondisi dia di iterasi ke 0, 1, 2, 3 itu bagaimana. Kita coba akan membuat tabel seperti ini sesederhana mungkin, nggak usah terlalu ribet-ribet. Jadi isinya adalah iterasi ke berapa, X1, XT, X2. Jadi mungkin di sini saya ganti A, yang di sini sebagai B, di sini kemudian C atau XT lah, nanti terserah kita nanti gimana. Di sini adalah nilai fungsi dari masing-masing ini.
Oke. Yang saya akan lakukan adalah saya akan membuat tabel. Jadi tabel itu isinya ada suatu tabel berupa array, headernya isinya adalah string, jadi x1 atau iterasi ke gitu ya, terus x1, xt, x2, apa ini mungkin saya ganti b, ini saya ganti a, dan seterusnya. Terus kemudian saya kasih lagi di baris kedua nilai-nilainya, di iterasi selanjutnya saya kasih nilai-nilainya, dan seterusnya. Sehingga mungkin tabelnya sebelum for saya kasih dulu tabel. Jadi iterasi, maksudnya iterasi ke gitu ya. Lalu saya pakai latex di sini biar cantik tampilannya. Kemudian di sini saya C, kemudian B saya taruh di sini, kemudian ada lagi apa, FA karena namanya A, di sini adalah FA, kemudian di sini adalah FB, bukan ya, FC karena tengah-tengahnya. Terus selanjutnya di sini FB sudah. Terus tabel itu diapain? Coba kalau kita print tabelnya juga. Print tabel. Dia seperti ini. Dia berupa array yang ya array 2 dimensi gitu ya. Yang pertamanya isinya adalah seperti ini. Kemudian apa yang perlu kita masukkan? Yang perlu kita masukkan adalah jadi tabel.append. Jadi kita akan menambahkan isinya, kita append gitu ya. Jadi setelah entry ini kita tambah lagi gitu. Yang kita masukkan adalah berupa list juga, yaitu si i itu adalah iterasi keberapanya ini. Kemudian si a yang jelas, C, terus B, terus FA, terus FC, dan FB. Oke, kemudian kita enter. Tuh, hasilnya seperti ini ya. Jadi dia adalah array kebanyakan. Mungkin 5 dulu aja untuk melihat. Jadi array yang di dalamnya adalah suatu array, ini yang pertama. Setelah kita append, dia isinya adalah ini. Yang kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga kelihatan gitu. Kenapa kok saya memilih begini? Sebenarnya bisa aja sih masing-masing di print, kemudian pakai formulated gitu ya. String yang diformat, tapi kayaknya agak lama, perlu menjelaskan juga maksudnya satu persatu dan kurang cantik. Dan ini kan lebih nggak cantik Pak. Oke gini, jadi ada satu modul yang mungkin bisa membantu. Saya ambilnya dari ePython, dari display. Yang saya ambil adalah HTML-nya, HTML dan display. Satu lagi dari tabulate. Mungkin yang atas ini kalian bisa langsung pakai, tapi yang bawah ini mungkin beberapa sistem kalian menolak atau tidak mengenali. Jika itu terjadi, buka command prompt pip install tabulate gitu ya. Saya merekomendasikan Anda menginstal modul tabulate ini karena mungkin akan sering kita pakai untuk menampilkan hasil iterasi. Oke, ini kemudian di enter gitu ya. Nanti akan menginstal. Kebetulan saya sudah menginstal, jadinya ya nggak masalah. Setelah itu yang kita, karena kita tadi sudah punya tabel ya, kita hapus saja. Tabelnya tinggal menampilkan tabulate tabel. Oke.
Terus kemudian ada ini table format. Saya pakai yang HTML. Waktu saya enter, wah sudah cantik ya, sudah bisa begini. Terus apa gunanya display dan HTML ini? Untuk saat ini mungkin tidak apa-apa, tidak memakai, tapi untuk yang lebih kompleks nanti mungkin saya akan pakai yang ini. Jadi untuk saat ini tabulate sudah cukup. Oke, ada satu final touch. Saya menentukan headernya si tabel ini adalah first row. Kalau saya enter, dia dikenali sebagai header. Tuh, dia agak berbeda dan di sini ada garis. Kemudian ini karena sifatnya tabelnya HTML ya, kalau diginikan biasanya begitu lah, menyorot gitu. Oke, sudah seperti yang kita inginkan. Kemudian tinggal diperbanyak saja. Yang semula 5 saya jadikan 12 misalnya. Jadi di sini di 12. Nah, jangan kaget kalau melihat di sini itu cuman 5 angka di belakang koma, karena ini tampilan untuk menghemat di sini saja. Sebenarnya sejatinya kalau saya print tadi sama, dia adalah sekian ini. Nah, kok hilang yang tadi ya? Karena tabulate-nya di sini tidak menampilkan. Dia seperti waktu kita nulis C begini ya, C secara otomatis ditampilkan. Tapi begitu kita klik I begini, yang ditampilkan adalah I, karena tidak secara eksplisit kita meminta Python untuk menampilkan si C. Kalau kita tulis begini, C-nya kena, terus kemudian I-nya sebagai output dari kode ini. Nah, biar nggak begitu bagaimana? Print C-nya keluar, tabulate-nya keluar. Ya, di display. Mungkin yang atas ini centangnya, komennya saya buang. Waktu saya enter, dia tampak ya. Terus kemudian di sini ada si C yang tadi kita print. Jadi C itu sebenarnya bukan 1,86499, tapi sebenarnya adalah sepanjang ini. Oke, sudah jadi program kita yang menampilkan iterasi metode biseksi dalam menemukan akarnya ini. Terus ini tabelnya sudah cantik juga gitu ya. Dan mungkin bisa dilihat lah, jadi di iterasi keberapa nilainya berapa. Ada yang perlu saya jelaskan di sini adalah ini. Kenapa kok saya perlu mendefinisikan FA itu sebagai F nilai fungsi dari A begini? Kenapa nggak langsung saja ini saya hapus gitu ya. Terus FA-nya saya ganti dengan FA yang begini. FC di sini saya ganti dengan FC yang begini gitu ya. FB-nya juga. Terus FA-nya ini juga FV yang begini, FC-nya adalah FC yang begini. Oke. Ini mungkin programnya sederhana, jadi nggak terlalu kerasa. Kalau sebagai gambaran begini. Misalkan saya mendefinisikan suatu fungsi yang sangat kompleks, pokoknya butuh sangat mikir komputer itu, tidak sesederhana ini, tidak langsung return gini, mungkin ada proses panjang sekali sebelumnya, mungkin melibatkan fungsi rekursif dan sebagainya. Artinya untuk memanggil si F5 gitu aja ya, itu membutuhkan waktu misalkan 5 detik gitu. Nah, kalau F5 itu saya panggilnya nggak menggunakan seperti ini, artinya waktu saya begini F5 butuh 5 detik. Terus kemudian waktu saya manggil di sini F5 butuh 5 detik lagi. Waktu saya membandingkan di sini F5 butuh 5 detik lagi. Padahal kan FA di sini sama dengan FA di sini sama dengan FA yang di sini. Di satu loop ini ya, waktu I-nya tertentu. Ya sudah, kalau begitu definisikan saja satu kali terus dipakai berulang-ulang. Setelah itu di loop selanjutnya definisikan ulang satu kali saja, terus dipakai lagi di sini, dipakai lagi di sini. Nah, kebetulan saja ini cuman sederhana begini. Kalau nanti kompleks akan sangat terasa bahwa kalau langsung manggil FA ini nanti akan lama. Kalau ini kamu praktekkan FA-nya langsung FA yang begini ya. Jadi ini kamu delete,
terus ini ganti FA yang seperti ini, FA yang di sini ganti seperti ini, nggak akan kerasa bedanya, sama saja karena ini ya sederhana begini. Oke, sekarang setelah kita ini kan berarti sudah lulus ya, iterasi dihentikan di iterasi ke n-nya sudah begini. Sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat program sama tugasnya, hanya saja syarat dihentikannya iterasi dia berbeda, yaitu saat fx-nya kurang dari epsilon. Kenapa kok perlu begitu? Karena begini ceritanya, lu kok hitam. Jeling. Karena begini. Saya ingin menghentikan iterasi ini jika sudah cukup. Sudah cukup itu maksudnya gimana? Ketika akar tebaannya sudah cukup dengan akar sejati. Indikasinya apa? Nilai fxt-nya, fc-nya lah kalau yang tadi ya, itu sudah mendekati 0, misalkan 0,001. Untuk kasus yang berbeda, tentu saja banyaknya iterasi ya berbeda. Jadi nggak mesti 12, nggak mesti 50, nggak mesti 100. Lah kalau kalau kriterianya adalah berdasarkan iterasi, bisanya kita cuma coba-coba. Coba sih 12, oh belum cukup. Coba sih 15, oh ternyata belum cukup. Coba 100, ternyata belum cukup. Nggak keren gitu ya, nggak cool. Gimana kalau langsung aja disyaratkan di sini? Kalau fxt-nya atau fc-nya itu sudah kurang dari 0,0001, saya anggap dia sudah bagus gitu ya. Jadi misalkan kalau di applet ini nanti bisa diakses, ini online aja kok. Waktu saya tampilkan iterasi di sini ya, dia batasnya 0,001. Jadi begitu dia kurang dari 0,001, iterasi dihentikan. Kebetulan di sini sama ya 12. Oke, sekarang bagaimana cara membuatnya di Python? Caranya adalah ini diklik Ctrl A, Ctrl C, taruh saja di sini. Oke, sekarang kita tidak perlu ini. Kita tidak perlu si n yang ini di delete. Syaratnya dihentikan adalah jika absolut dari si fc-nya lebih besar dari epsilon. Misalkan saya tulis EPS lah. Oh, berarti kita perlu EPS. EPS-nya misalkan 0,01. Terus fc. Terus kemudian ya sudah, itu saja yang perlu diubah. Yang lainnya perlu diubah apa enggak? Jelas perlu diubah karena di sini sudah enggak relevan. For i in abs ini apa maksudnya? I in, kalau i itu harusnya iterator ini, mungkin range atau apa. Berarti ini sudah enggak boleh for lagi, tetapi pakai while. Enaknya di Python itu dia sederhana ya, cuma ada dua loop itu, for dan while. Kalau yang lainnya mungkin di Visual Basic ada for, ada while, ada do, loop, dan sebagainya. Nah ini while abs fc lebih besar dari epsilon. Jika absolut dari fc itu lebih besar dari epsilon, lakukan ini terus. Sampai kapan? Sampai dia nggak lebih besar dari epsilon. Boleh jadi sama dengan epsilon, boleh jadi kurang dari epsilon. Seperti itu. Oke, cuman saya enter pasti error. Errornya dia tidak bisa mendisplay. Oke. Tapi kok bisa menampilkan C? Enggak. C-nya ini berasal dari C yang variabel di sini tadi masih tersimpan di memori. Kalau di restart pasti dia nggak akan bisa. Kenapa? Karena di sini FC itu dia masih belum tahu, dia masih mengambil FC-nya dari sini tadi. Ya, FC-nya, lah kan waktu di sini C-nya masih belum terdefinisi siapa. Oke lah, biar lebih tahu maksud saya restart saja kernelnya. Jadi sudah melupakan semua variabel-variabel, saya taruh di sini lagi, saya enter. Error. F tidak terdefinisi. Oke, berarti F kita enter lagi. Oke, sudah. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Ini biar nggak menghalangi, saya tutup saja. Di enter. C yang tidak terdefinisi. Kenapa? Lah ini FC. C-nya siapa? Waduh.
C-nya apa perlu didefinisikan di sini? Bolehlah. C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Di enter. Oke. Sekarang si I-nya yang nggak terdefinisi. Padahal ini perlu loh kita pakai karena nanti untuk menunjukkan iterasi ke I gitu. Ya udah, di sini kita perlu I sama dengan 0. Terus sudah cukup? Coba kita enter. Ada yang aneh di sini, kok 0 terus ya? Oh iya, harusnya di akhir while ini kita tambah I-nya. I sama dengan I ditambah 1 gini. Jadi I yang sekarang adalah I yang tadi ditambah 1. Artinya nambah 1 nambah 1 nambah 1 terus. Begitu kita enter, kayaknya sudah benar, yaitu 0 1 2 3 4 5 6 sampai 10 di sini ya. Kita bandingkan dengan nilainya 1,84 sekian. Oh, kayaknya ini sudah benar dengan perbandingan si C-nya yang tadi. Karena nilai ininya di sini sudah 0,05. Di sini tadi epsilonnya saya buat 0,01. Oke. Nah, ini sudah kurang dari 0,01. Di sini tadi 0,02. Jadi iterasi dilanjutkan terus, begitu di iterasi ke-10 dia 0,005 yang kurang dari 0,01 ini. Jadi iterasinya dihentikan. Modifikasinya di situ saja. Di sini yang perlu diperhatikan bahwa kalau di yang pertama tadi kita menggunakan for karena tertentu, kita tahu berapa kali kita harus melakukan iterasi. Sedangkan yang kedua ini kita tidak tahu. Pokoknya hentikan saat ini terjadi. Jadi kita pakai kata kunci while ini. Oke. Nah, mungkin yang kita buang saja, nggak enak. Jadinya begini. Coba sih kita bandingkan dengan yang ini. Kalau 0,01 dia perlu berapa iterasi? 10 iterasi sama. Nanti kalau buat program, misalkan program untuk yang ini ya, pencarian akar pesamaan nonlinear, kalian ragu program kalian benar apa tidak, kalian bisa menggunakan situs saya ini, applet saya ini sebagai benchmark gitu ya. Kalau yang sudah sama dengan seperti ini, anggap saja benar. Bukan terlalu sombong ya. Karena di sini ada visualisasinya. Kalaupun kalian tidak percaya dengan ini, kalian bisa lah. Oh, di iterasi pertama dia begini. Nilainya 1. Di iterasi kedua dia dipotong lagi setengahnya. Di iterasi ketiga potong lagi. Jadi bisa dilihat nanti. Bisa dilihat kira-kira sudah benar nggak ya yang program yang saya buat. Kalau ditampilkan nilainya, oh yang ini 1,9375 kok. Ya memang sekitar segitu sih di sini gitu. Terus selanjutnya adalah saat galat relatifnya kurang dari epsilon. Yang kita lakukan Ctrl A, Ctrl C. Karena kita cuma mengubah syarat saja. Kernelnya kita reset lagi ya. Kita reset. Kita restart. Kita definisikan si F lagi. Enter. Ctrl Enter kalau saya. Kalau Shift Enter itu berarti dia mengeksekusi terus pindah ke sel selanjutnya. Kalau Ctrl Enter dia mengeksekusi saja, nggak pindah-pindah. Waktu di Enter dia kursornya masih tetap di sini. Ctrl Enter, Enternya masih di sini, nggak di bawahnya sini. Oke, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita tambahi tabelnya. Ada galat relatif gitu ya di belakang sini. Galat relatif. Kemudian berarti di sini kita definisikan juga galat relatif. Galat relatif itu adalah C. Kalau misalkan di sini C ya. Jadi ya C dikurangi C yang lama, C yang tadi dibagi dengan si C. Jadi kalau di sini 2,5 dikurangi 1 dibagi 2,5. Kita akan buat seperti itu.
Oke. Jadi while-nya while apa? While ini galatnya absolut, jadi saya buat absolut. C dikurangi C yang lama dibagi dengan C itu lebih besar dari epsilon. Kalau dia lebih besar dari epsilon, lakukan ini terus sampai dia nggak lebih dari. Berarti sama dengan atau kurang dari epsilon. Terus kemudian apalagi yang diperlukan? Lah C itu siapa? Oh, C sudah didefinisikan. Lah C lama itu siapa? Di sini waktu diiterasi ke 0 kita tidak mengeksekusi. Kenapa tidak mengeksekusi? Ya karena C yang sebelum ini masih belum ada. Kita menghitung nilai dari galat relatif itu adalah di iterasi yang ini, yang ke-1 ini. Yang ke-0 belum menghitung. Nah, gimana itu caranya? C lama didefinisikan siapa biar bisa dieksekusi di sini? C lama bisa dieksekusi atau bisa didefinisikan sebagai misalkan 0. Jadi C-nya adalah tengah-tengah antara 4 dengan min 2 adalah 1. 1 dikurangi 0, 1 dikurangi adalah 1. 1 itu lebih besar dari epsilon. Kebetulan dalam kasus ini nanti bisa selamat gitu. Kemudian tentu saja C lama akan diupdate seiring iterasinya ini berjalan. Diupdate-nya di mana? Diupdate-nya adalah di sini. C yang lama adalah ya C yang tadi. Si C. Terus C yang baru terus dihitung. Seperti itu, dan selanjutnya ya seterusnya begini. Perlu kita tambahkan di sini setelah FB adalah si ini. Galat relatifnya. Kalau kita enter, galat relatifnya adalah 0. Waduh, dari mana ini ya? Dari sini. C dikurangi C yang lama, padahal C yang lama adalah C yang baru adalah A ditambah B dibagi 2, yang sama dengan yang C lama. Kenapa? Karena AB-nya masih belum berubah. Oke, kira-kira di mana ini caranya debuggingnya? Tiba-tiba muncul di sini galat relatifnya adalah 0. Kenapa 0? Alasannya karena ini tadi C dikurangi C lama itu 0. 0. Karena C sama dengan C lama. Lah kok bisa? C lama kan C. Lah C itu begini. Lah C yang sekarang adalah A ditambah B dibagi 2 juga. AB-nya masih belum diubah, masih ini. Berarti kan C-nya yang ini tuh sama. Jadinya 0, jadinya nggak berjalan. Kira-kira gimana solusinya? Oke, caranya C-nya kita buat 0 misalkan. Loh kan melanggar kaidah. Di sini hanya untuk menjadikan si C lama itu menjadi 0. Ya. Kalau begitu yang ini dihapus saja. Ini nggak bisa dihapus karena di sininya kepake. Terus nanti kalau C-nya 0, C lamanya juga 0 bagaimana? Ini sudah tidak kurang dari epsilon terus nggak berjalan. Wah, berarti C-nya nggak bisa 0 ini. Caranya adalah C lamanya yang kita jadikan A ditambah B. B-nya kok besar? Per 2. Terus si C-nya kita buat, pokoknya dia tidak sama dengan C lama. Misalkan sesuatu yang besar gitu ya. 10 lah. Jadi begitu C dikurangi C lama itu jaraknya enggak sedikit. Waktu kita enter, dia bisa sudah keluar yang kita inginkan,
hasilnya pun juga galat relatifnya sudah seperti yang kita inginkan. Jawabannya adalah 1,8437 sekian yang sudah sama seperti yang tadi. Oke, sekarang ini yang nggak relevan ya. 9 dari mana? Ini harusnya nggak ada ini. Kok nggak ada perbandingannya, kok nggak ada iterasi ke -1. Ya sudah, yang bagian itu kita hilangkan. Cara menghilangkan bagaimana? Jadi di sini bisa. Tabel baris kedua itu berarti 1 ya, karena mulainya dari 0. Baris ke 1, terus ujung yang paling kanan kebetulan di sini adalah indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kita buat nggak ada apa-apa. Jadi waktu di enter, loh dia nggak ada apa-apa. Jadinya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau epsilonnya kita perkecil 0,001 misalkan, kita enter, dia perlu berapa iterasi? Butuh 11 iterasi. Nggak terlalu beda jauh ternyata. Oke. Selanjutnya adalah iterasi dihentikan jika panjang AB kurang dari epsilon. Kita paste-nya jangan dari yang tadi berarti hampiran ya, karena tadi nambahkannya agak banyak. Kita cari yang kita copy dari yang sini saja. Kemudian kita taruh di sini. Kita restart kernelnya untuk memastikan bahwa nanti kalau begitu buka pertama kali itu langsung bisa. Fungsi kita definisikan. Setelah itu di sini panjang dari AB, syaratnya ini berarti kita ganti absolut dari A dikurangi B, atau karena kita mesti tahu bahwa B itu lebih besar dari A, ya B dikurangi A begini aja. Dia lebih besar dari epsilon. Saat dia lebih besar dari epsilon, lakukan ini terus. Kalau dia sudah nggak lebih besar, ya hentikan gitu. Oke. Terus apa kira-kira yang perlu ditambahkan di sini? Coba kalau misalkan langsung di enter, ada sesuatu nggak? Nggak ada sepertinya ya. Cuman di sini nggak ada keterangan saja. Misalnya ini kita tambahkan di sini. Absolut A dikurangi B. Di sini saya tambahkan B dikurangi A karena selalu tahu bahwa A kurang dari B. Waktu di enter, oke, jaraknya pertama adalah 6. Oke, benar. 1 dengan 4 jaraknya 3. Kemudian jaraknya 1,5 dan seterusnya. Sampai dia jaraknya kurang dari 0,01. Kalau dia kurang dari 0,01, maka dihentikan. Sebentar, di sini kan 0,011. Harusnya kan tidak lebih kecil dari 0,01. Kok sudah dihentikan? Harusnya dihentikannya di 10 bukan 9. Gimana ini? Karena dia gini ya. Jika B dikurangi A lebih besar dari epsilon, maka lakukan ini terus. Padahal tadi si B ya, waktu B dikurangi A itu masih belum kurang dari epsilon waktu di sini, waktu ngeprint di tabelnya ini. Begitu nyampe sini, B-nya didefinisikan, A-nya didefinisikan seperti ini. B-nya berubah atau A-nya yang berubah di sini. Nah, kondisi waktu setelah baris ke ini, baris ke 21 di sini ya, dia sudah tahu B dikurangi A itu kurang dari epsilon atau tidak. Wah, ternyata sudah kurang dari epsilon. Ya sudah, hentikan. Jadi begitu ini selesai langsung ke baris ke 24 ini. Baris 23 terus 24. Tanpa ngeprint lagi karena kan nggak balik lagi ke atas. Oke, saya pengennya balik lagi ke atas 1 kali. Setelah itu baru selesai. Kira-kira gimana itu caranya? Caranya adalah ya kita tambahkan saja di baris terakhir. Jadi tabelnya kita tambahkan secara agak manual gitu ya. Ini di copy lagi karena kan BA-nya sekarang sudah berbeda. Nah, FA-nya
sekarang FA yang ini, padahal maksud saya FA yang di sini yang sudah berubah ini. Ya wes, saya gantilah khusus untuk yang ini FA, yang di sini FC, yang di sini adalah FB. B dikurangi A-nya sekarang sudah tidak sama dengan B dikurangi A di sini karena sudah didefinisikan ulang di sini. Jadi begitu di enter. Nah, dia sudah kurang dari 0,01. Dan di sini dia tetap si A-nya yang berubah. Terus si C-nya tetap, harusnya tidak tetap. Nah, si C yang di sini, si C-nya masih memorinya masih C yang ini, yang sama dengan tabel yang di atasnya, di baris atasnya ini. Ya wes, kalau begitu C-nya saya definisikan manual sajalah, A ditambah B dibagi 2. Jadi si I-nya baru dari sini, si A-nya baru dari sini atau dari sini gitu ya. Si C-nya juga baru, si B-nya baru dari di sini. Kemudian FA baru, FC, FB dan B dikurangi A baru semua. Begitu di enter tuh harusnya tidak sama ya, salah satu pasti sama karena intervalnya kan ada yang tetap ujungnya. Entah itu yang tetap yang B atau yang A, dalam iterasi selalu gitu. Di sini yang tetap yang B, di sini yang tetap yang B, di sini yang tetap yang A. Oke, itu adalah contoh program menggunakan Python dari ini menyelesaikan persamaan nonlinear menggunakan metode numerik. Dalam kasus ini adalah metode biseksi dengan 4 kriteria dihentikannya iterasi. Nah, selanjutnya mungkin ini akan saya copy paste terus kita gunakan untuk metode regula falsi karena kan caranya mirip sekali. Bedanya cuma di penentuan C-nya yang tengahnya saja. Syarat positif negatifnya sama. Terus intervalnya juga sama. Kemudian di sini mutlak fx kurang dari epsilon ya, nanti semuanya sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.